Isak tangis keluarga menyertai keberangkatan calon jemaah haji asal Lampung Timur saat akan menuju ke asrama haji di Bandar Lampung Senin pagi. 386 calon haji itu diberangkatkan dari Islamic Center Sukadana, Lampung Timur. Kuota jemaah haji Lampung Timur 774 orang. 388 orang sudah terlebih dahulu diberangkatkan pada gelombang pertama 30 April lalu. Pihak kantor wilayah Kementerian Agama Lampung Timur mengatakan, calon jemaah haji yang diprioritaskan adalah yang telah melunasi administrasi, yang tertunda keberangkatannya pada tahun lalu, dan jemaah lanjut usia atau lansia. Jumlah jamaah yang akan berangkat 384. Alhamdulillah kondisi saat ini jamaah pemantauan kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Dari seluruh calon jemaah haji Lampung Timur, jemaah paling tua berusia 84 tahun. Sementara juga terdapat 74 calon jemaah haji cadangan yang akan menggantikan calon jemaah haji yang gagal berangkat. Asep Saifullah melaporkan dari Lampung Timur. Sebanyak 4 calon haji asal Lampung tidak jadi berangkat tahun ini karena permasalahan visa dan sakit. Masing-masing 3 calon haji asal Lampung Utara dan 1 lagi asal Lampung Selatan. Pihak kantor Kementerian Agama Lampung mengatakan keempat calon haji itu nantinya akan tetap diprioritaskan berangkat tahun depan jika masalahnya sudah selesai. Pada Senin siang, ratusan calon haji asal Bandar Lampung dan Kota Petro dari kelompok terbang atau Kloter 36 mulai memasuki asrama haji di Bandar Lampung. Ya, yang gagal berangkat itu kemarin ada karena alasan visa belum keluar, kemudian juga ada yang alasan kesehatan. Tapi mereka masuk jamaah yang batal tunda, artinya mereka ketika nanti visanya sudah keluar, yang kemarin itu visanya alasan belum keluar, sekarang sudah keluar. Kemudian yang sakit masuk rumah sakit pun udah kembali ke asrama haji, mereka sudah siap berangkat dan mereka akan diberangkatkan pada flight-flight berikutnya sebagai jamaah tunda berangkat yang akan mengisi seat kosong kalau ada seat kosong dari kloter-kloter ini, Bu. Ya berangkat tahun 20. Oh, kemarin tahun 20 ditunda. Ditunda karena kena Covid. Ditunda dong. Terus tahun 22 kena usia. Usia. Jadi 2 tahun ditunda. Iya. Nah, alhamdulillah tahun ini berangkat. Iya. Nah, kabarnya bersama suami, Bu. Iya. Kami suaminya meninggal tahun 21. Jadi keberangkatan sama siapa sekarang? Anak. Sama anak? Iya. Berdua? Iya. Berdasarkan data Kemenak Lampung, hingga 4 Juni 2023, sudah ada 8 kloter atau sebanyak 3.919 jemaah haji diberangkatkan ke Tanah Suci. Mereka diberangkatkan melalui embarkasi antara Lampung. Pemberangkatan jemaah haji Lampung terakhir pada 14 Juni mendatang. Harsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Bayi laki-laki bernama Rafka Arka Pratama berusia 6 bulan Senin siang masih dirawat di salah satu rumah sakit di Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung karena hampir sekujur tubuhnya melepuh. Kondisinya kian parah padahal sudah berobat di klinik bidan dekat rumahnya di Kemiling. Menurut ibunya, Rafka awalnya sakit demam, muntah-muntah dan disertai bintik-bintik merah di kulitnya. Setelah diberi obat racikan oleh bidan itu, kondisi kulit Rafka kian parah dan akhirnya dibawa ke rumah sakit. Orang tua Rafka menduga bahwa putranya mengalami alergi obat antibiotik. Ya, setelah dikasih obat itu, ya badan anak itu lebih panas gitu ya, panas dalam, bibirnya pecah-pecah gitu, terus badannya tuh melepuh semua gitu Bang. Kayak ada airnya gitu, kayak kena air panas ya. Ya itu kayak ruam badannya itu loh, namanya anak bayi kan kayak sensitif ya gitu, kulitnya merah gitu ya kan. Terus menurut bidan yang mengobati Rafka, pasiennya itu menderita sakit campak. Sang bidan mengatakan penanganan medis terhadap Rafka sudah sesuai prosedur medis. Saya mengobati sebenarnya sesuai dengan gejala aja Pak, gitu. Obatin batuk pileknya aja, gitu kan, panasnya dengan ada campuran paracetamol gitu ya. Besokannya dia bilang, Bu kok
ini campak apa cacar ya Bu, kata dia gitu kan, karena ada melenting di kaki katanya kayak gitu kan. Saya bilang kalau untuk tahu lebih lanjut mungkin pemeriksaannya ke dokter spesialis anak Bu. Ya kan, karena kita bidang cuma gejala awal Pak, gitu kan, kita nggak ada wewenang untuk yang lebih lanjut atau yang komplikasi yang lain gitu. Kesehatan Rafka mulai membaik, demam dan muntah-muntahnya sudah reda. Kini tim medis rumah sakit fokus pada penyembuhan kulit Rafka. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Jumlah sampah di Lampung naik drastis. Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung selama 2022, tembus 1,6 ton. Jumlah itu naik dibanding setahun sebelumnya yang di kisaran 1 juta ton per tahun. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Lampung, Emilia Kusumawati, mengatakan sampah terbanyak berasal dari Kota Bandar Lampung sebagai ibu kota Provinsi Lampung. Jumlah sampah harian di Bandar Lampung yang berasal dari rumah tangga dan industri mencapai 1.000 ton. Dinas Lingkungan Hidup mengklaim pertambahan penduduk jadi salah satu faktor meningkatnya sampah. Untuk mengoptimalkan pengelolaan sampah, masyarakat diajak membiasakan memilah dan mengelompokkan sampah sejak dini atau mulai dari rumah. Ini jadi solusi pengelolaan sampah lebih teratur sebab banyak sampah rumah tangga yang bisa didaur ulang. Memang kalau di negara yang maju itu dari rumah, pilah sampahnya udah dari rumah, gitu kan. Kalau di Jepang strict banget kan, sampah ini harus dibedakan. Ngambilnya pun beda-beda hari. Nah harapannya Indonesia ini, Lampung lah khususnya ya, masyarakatnya sudah diajarkan dan sudah mulai dari rumah ke rumah. Walaupun memang saat sekarang baru bank-bank sampah yang memang digerakkan oleh generasi muda, kebanyakan bank sampah. Kayak gitu, harapannya semua masyarakat punya peduli gitu loh. Meningkatnya jumlah sampah di Lampung ini dibahas dalam acara peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 5 Juni 2023. Pemprov Lampung mendirikan Taman Keanekaragaman Hayati di Kota Baru, Jati Agung, Lampung Selatan. Taman ini bagian dari upaya mengurangi emisi gas rumah kaca yang terus meningkat setiap tahunnya. Jeffrey Arifin melaporkan dari Lampung Selatan.